Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini di akhir bulan Februari, tanggal 28 Februari 2025. Kembali saudara, saya mau mengajak saudara bersama-sama untuk bersyukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup kesetiaan dalam perkawinan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Syirak 6 ayat 5 sampai dengan 17 dan Injil Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Zaman now saudara sangat tren sekali tentang perceraian. Angka perceraian di tahun 2023 tercatat saudara 463.654 kasus, dan ini termasuk angka yang tinggi saudara, walau menurun 10% di tahun sebelumnya. Tapi di tahun 2024 belum ada datanya. Yang jelas saudara, setiap waktu sering kita mendapat kabar adanya perceraian. Beberapa faktor saudara penyebab perceraian menurut data, antara lain yang pertama, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Yang kedua, meninggalkan salah satu pihak. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, adanya KDRT. Yang kelima, adanya dihukum penjara. Yang keenam, murtad. 7, zina, narkoba, judi, dan poligami. Bagaimana menurut kita sebagai pengikut Kristus tentang perceraian? Bolehkah adanya perceraian? Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan perkawinan menurut gereja. Menurut gereja Katolik, perkawinan adalah sakramen yang bertujuan untuk kebaikan pasangan dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan Katolik juga merupakan lambang kasih antara Allah dan umatnya atau Kristus dengan gerejanya. Perkawinan Katolik bersifat monogami, satu pasang dan tak terceraikan. Perkawinan Katolik dilaksanakan dengan dasar cinta dan kasih tanpa ada paksaan. Dan perkawinan itu sendiri saudara merupakan suatu lembaga yang dianugerahi oleh Allah. Tujuan perkawinan yang dianugerahi Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama saudara, ini yang harus kita ketahui, tujuan perkawinan yang dianugerahi oleh Allah. Yang pertama untuk kemuliaan Allah. Yesaya 43 ayat 7. Bukan egosentris tapi teosentris. Yang kedua saudara, untuk mewujudkan persatuan. Kejadian 2 ayat 18, Efesus 5 ayat 2, ayat 5, ayat 22 sampai dengan 23. Di mana dipersatukan dalam kasih. Yang ketiga, untuk melahirkan keturunan ilahi. Kejadian 1 ayat 28. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara benar sehingga tidak jatuh dalam dosa. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 5. Dan hakikat pernikahan Katolik saudara adalah yang pertama, prakarsa Tuhan. Kejadian 2 ayat 22. Proses pemulihan. Kejadian 2 ayat 23. Proses pendewasaan. Kejadian 2 ayat 24. Dan proses penerimaan. Proses penerimaan Kejadian 2 ayat 25. Saudaraku, mengingat tujuan dan hakikat pernikahan ini saudara, pertanyaannya, untuk apa adanya perceraian? Bolehkah perceraian itu terjadi? Seperti pertanyaan orang-orang Farisi saudara yang untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Markus 10 ayat 2. Yesus tidak menjawab boleh atau tidak saudara, tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Dan jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Markus 10 ayat 3 sampai dengan 4.
Dari jawaban mereka ini saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat perkawinan dan perceraian itu bukan dari hukum yang berlaku saja, tetapi lebih dari itu, yaitu kedagingan nafsu saudara. Ketegaran hati mereka saudara, kedegilan mereka. Di sini Yesus mau menyampaikan kepada para murid dan kita sekalian untuk melihat nilai di balik hukum yang diberikan Allah. Bahwasanya sejak semula saudara, penciptaan laki-laki dan perempuan merupakan penegasan atas kesetiaan dan totalitas sebagai nilai perkawinan. Bagi Yesus persoalan tidak terletak pada apakah perceraian itu boleh atau tidak saudara. Ingat saudara, Yesus sekali lagi tidak mempersoalkan apakah perceraian itu boleh atau tidak, melainkan pada ketegaran hati manusia sebagai sumber ketidaksetiaan. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah adalah baik. Ia tidak mengendaki adanya perceraian, tetapi menginginkan persatuan yang tampak ketika seorang lelaki meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Namun hati manusia yang keras dan membatu menghalangi manusia untuk melihat kehendak Allah. Dalam kehidupan perkawinan saudara, kita dituntut untuk hidup dalam kesetiaan, yang mana itu bukanlah sesuatu yang mudah, tapi tantangan di dalam kehidupan saudara. Namun iman akan Kristus hendaknya memampukan setiap orang beriman untuk mengupayakan kesetiaan. Tantangan dan godaan merupakan bagian dari proses kesucian. Bagi orang beriman, kesetiaan pada akhirnya hanya milik Allah. Manusia hanya perlu selalu mengusahakan dan menghidupinya dalam kesetiaan. Dalam kehidupan perkawinan saudara, kita pun dituntut untuk selalu mengingat akan janji-janji perkawinan kita. Kita berjanji, saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam. Dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Dikatakan dalam untung dan malang saudara. Tidak saja dalam keadaan baik, keadaan jaya, keadaan sehat, tapi dalam keadaan apapun saudara, tetap saling setia. Dan kita mau bawa selalu janji perkawinan ini di dalam kehidupan kita. Regi hari ini saudara yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa perkawinan ini merupakan suatu lembaga yang merupakan anugerah dari Allah, yang telah dipersatukan oleh Allah dalam gereja. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 9. Janganlah kita sering seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat saudara, yang ketegaran hati mereka, yang mau mengikuti kedagingan, sehingga mereka menyetujui akan perceraian. Orang yang keras hati yang menyetujui perceraian, mata hatinya tertutup, tak melihat akan dampaknya saudara, yang mana korbannya adalah anak-anak yang tak berdosa. Kembali pertanyaannya saudara, bolehkah kita bercerai? Ingat saudara, kata Yesus, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana kalau sudah tidak ada kecocokan lagi? Bukan masalah cocok atau tidak saudara. Sekali lagi saya ulangi, saya tekankan, bukan masalah cocok atau tidaknya saudara, maka kita harus bercerai. Bukan itu saudara. Tapi perbaiki komunikasi antara pasangan saudara. Ingat kembali janji perkawinan. Lakukan letter pribadi untuk pasangan. Temukan wajah Yesus. Undang Yesus di dalam keluarga perkawinan saudara. Dan mendengar jawaban Yesus di dalam letter pribadi itu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih,
Kita mau hidup dalam kesetiaan dan selalu mengingat akan janji perkawinan kita, saudara. Hiduplah setia dan bawalah selalu kehidupan perkawinan kita kepada Yesus, agar dia selalu mengisi dan mengisi terus anggur manis yang terkikis di dalam perkawinan kita. Kenapa, saudara? Setiap kehidupan perkawinan kita, di dalam perjalanan perkawinan kita, anggur manis yang kita terima di saat pemberkatan perkawinan di gereja itu makin hari akan semakin terkikis. Dan ini berbahaya, saudara. Untuk itulah kita perlu selalu datang kepada Yesus. Kita selalu mau membawa perkawinan, hidup perkawinan kita ini kepada Yesus. Dan kita mau mengundang Yesus untuk masuk di dalam bahtera rumah tangga kita, di dalam kehidupan perkawinan kita. Dan kita mau minta selalu anggur manis supaya dicurahkan selalu ke dalam kehidupan perkawinan kita, sehingga anggur manis kita tidak kehabisan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, mampukan kami untuk dapat hidup selalu setia dalam janji perkawinan. Dan curahkanlah selalu anggur manis-Mu untuk mengisi dalam kehidupan perkawinan kami, agar kami selalu dapat harmonis hidup dalam kesetiaan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alhim.